Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehidupan berumah tangga yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Meski manusia sekarang tidak ada yang mampu menyamai, setidaknya bercermin pada kisah-kisah beliau melalui buku maupun sumber informasi-informasi sebagai rujukan. Setidaknya ada 20 kewajiban seorang istri kepada suaminya yang harus dilakukan. Yang pertama, menghayati fungsi istri terhadap suami. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona dan pemberi semangat hidup bagi suaminya. Laksana perhiasan yang selalu menempel pada diri seorang wanita. Yang kedua, menjadi wakil suami dalam keluarga. Istri harus mengelola, menjaga dan bertanggung jawab terhadap kehormatan, harta dan segala urusan rumah tangga ketika suami tidak sedang di rumah. Istri harus menempatkan diri sebagai wakil suami selaku pemimpin rumah tangga. Yang ketiga, mentaati perintah suami dalam kebenaran. Seorang istri hanya boleh mentaati perintah suami selama perintahnya itu benar menurut syariat Islam. Bila ternyata bertentangan dengan agama, wajib menolak perintahnya sekalipun memikul akibat-akibat yang pahit. Misalnya terpaksa harus bercerai dari suami. Yang keempat, meringankan beban mahar suami. Islam menganjurkan agar wanita yang solehah meringankan calon suaminya dalam membayar mahar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita paling baik adalah wanita yang maharnya paling sedikit. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, melayani kebutuhan seksual suami. Setiap istri wajib melayani kebutuhan seksual suaminya dan tidak boleh menolak atau menundanya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Misalnya sedang haid, nifas, puasa wajib, haji dan umroh sebelum tahallul. Seorang istri yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, maka ia berdosa dan telah durhaka kepada suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat melaknat sikap istri seperti itu. Yang keenam, meringankan beban belanja suami. Istri tidak boleh memaksa suami untuk memberinya belanja lebih dari kemampuan finansial suaminya. Yang ketujuh, memelihara dan mengasuh anak suami. Karena kewajiban mengasuh anak-anak suami merupakan bagian dari kewajiban istri berbakti kepada suaminya. Yang kedelapan, membantu kehidupan agama suami. Istri adalah orang yang paling bertanggung jawab meluruskan perilaku suami yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Yang kesembilan, membantu jihad suami. Istri harus rela melepaskan suaminya pergi menuju jihad fisabilillah. Yang kesepuluh, berdandan untuk menggairahkan suaminya. Istri yang membiarkan tangan lelaki lain meraba tubuhnya akan membuat suaminya jijik memandang dirinya. Pelihara, rawat dan hiaslah tubuh hanya untuk suami. Yang kesebelas, memelihara harga diri dan harta suami. Istri mentaati suami, menjaga harta suami dan memelihara kehormatannya pada saat suami tidak berada di rumah.
Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Quran surah An-Nisa ayat 34. 12. Mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan ibu bapaknya sendiri. Begitu seorang wanita telah menikah, maka kiblat ketaatannya pindah kepada suaminya. 13. Mengikuti tempat tinggal suami. Istri memang wajib mengikuti tempat tinggal yang disediakan suaminya. Tetapi apabila lingkungan tempat tinggalnya ternyata merusak akhlak atau tidak aman, baik dari segi bangunan maupun keselamatan badan, maka istri punya hak untuk menolak. Dalam Quran surah At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya." 14. Rela hamil dari benih suami. Wanita yang hamil secara sah memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, mengambil harta suami dengan izinnya. Mengambil harta suami seringkali dilakukan oleh istri dengan berbagai alasan. Di antaranya karena uang belanja tidak cukup. Alasan semacam ini memang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama digunakan untuk mencukupi belanja, bukan untuk kepentingan lain. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa istri tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izinnya, kecuali untuk mencukupi kepentingan belanja secara wajar. 16. Mengeluarkan sedekah dari harta suami harus dengan izinnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah dari rumahnya tanpa izin suaminya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan makanan?" Rasul bersabda, "Makanan itu adalah harta kita yang sebaik-baiknya." Hadis riwayat Ibnu Majah. 17. Keluar rumah harus minta izin suami. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia berada dalam murka Allah sampai ia pulang, atau suaminya merelakannya." Hadis riwayat Khatib dari Anas. 18. Tidak merusak kepemimpinan suami. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh
ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Allah telah menegaskan bahwa yang menjadi kepala, pemimpin adalah kaum laki-laki. Diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, "Binasalah kaum laki-laki yang mentaati para wanitanya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Yang ke-19, selalu lembut dalam memandang suami. Sikap lembut istri kepada suami ini maksudnya adalah istri bersikap ramah, murah senyum, berlapang dada dan santun kepada suaminya walaupun suaminya sedang marah. Sikap lembut ini besar peranannya dalam meluruskan tingkah laku suami yang salah. Kemudian yang ke-20, menemani suami makan sampai selesai. Nabi Muhammad SAW memberi tuntunan begitu praktis, mudah dikerjakan. Temanilah suami-suami Anda untuk makan, baik makan siang maupun makan malam. Bukankah justru seorang istri lebih pas menemani suami makan minum di rumah, sehingga keluarga tumbuh menjadi harmonis? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 20 tanggung jawab istri terhadap suami dalam Islam. Semoga para istri yang mendengarkan video ini termasuk istri-istri yang solehah dan bisa istiqomah menjalankan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.